Tiga, dua, satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat EcoPods. Terima kasih sudah berkunjung di EcoPods kali ini. Nah, di sini kita kedatangan tamu jauh nih dari Lumajang ya Pak ya, dari Lumajang. Nah, kita akan membicarakan terkait peningkatan kerjasama ekonomi mikro, khususnya OPOP melalui kerjasama plantation long pepper atau biasa disebut dengan cabai rempah untuk pasar ekspor. Nah, beliau tamu jauh dari Lumajang, beliau dari PT Aisyah Cahaya Nusantara. Nah, perkenalkan Bapak, nama saya Ardi dan di sini Bapaknya udah siap nih membawakan produk-produknya teman-teman. Nah, di sini juga beberapa macam ya Pak, kayaknya sepertinya ada beberapa macam nih. Nanti mungkin Bapaknya bisa menjelaskan. Nah, monggo Bapak mungkin bisa disampaikan dulu perkenalan dulu nih ke teman-teman. Bapaknya bergerak di mana atau perusahaannya bergerak di bidang apa begitu. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya sudah diundang nih di acara podcast ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Dahlan Al-Mukhlis, bisa dipanggil Dahlan ya. Mas Dahlan. aja boleh. Mas Dahlan, betul, Mas Ya. Dahlan. Kebetulan kami dari PT Aisyah Cahaya Nusantara, posisi saya di sini sebagai direktur utama. Baik. Kalau kerjaannya masih bertani saja. Ya, ini hanya mewakili saja. Kalau ini Pak, PT Aisyah ini bergerak di bidang apa nih Pak? Terus berdirinya mulai kapan nih? Nah, untuk PT Aisyah sendiri, ini kami sudah berdiri ya secara SK Kementerian di tahun 2017. 2017. Dan kami sendiri bergerak di bidang trade commodity export, baik di hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil perikanan seperti itu. Nah, kalau yang sekarang berarti bergeraknya di komoditas apa nggih? Untuk yang saat ini kami mengembangkan yaitu di cabai rempah. Cabai rempah di mana kami menanam ini di Kabupaten Lumajang sejak tahun 2018 hingga saat ini. Untuk tahap pengembangannya kami sedang berproses untuk bekerja sama dengan mitra-mitra dan partnership tentunya seperti itu. Kalau untuk ini ada yang unik nih, cabai rempah. Mungkin dari teman-teman termasuk saya sendiri masih belum tahu nih, apa sih bedanya cabai rempah sama yang lain? Atau cabai rempah ini apa nih Pak? Nah, gitu. Ya, mungkin pandangannya cabai seperti apa gitu ya. Ya, baik. Ini saya bawakan sedikit. Ada sedikit. contohnya teman-teman, ada contohnya. Nah, ini contoh produk kami yang sudah kami ekspor ke USA atau Amerika. Dan ini yang produk kami. Produknya seperti ini barangnya. Jadi cabainya hitam memang bentuknya. Berbeda, memang tanaman ini bisa ditanam di beberapa daerah. Ya kan, bisa. Namun kami sudah riset itu kurang lebih 4 tahun. Kalau yang rata-rata kita temukan di di luar ya, baik di beberapa kabupaten di wilayah Jawa Timur juga ada. Ini bentuknya seperti ini. Ini belum bisa diterima ke pasar luar. Ya, seperti itu. Jadi ada yang masih kayak puyeh gitu ya. Gimana ya? Masih pucat. Pucat ya, pucat gitu. Terus ini masih putih gitu ya. Kemudian ini yang sudah kami olah menjadi serbuk. Berarti permisi nggak Pak? Berarti ini teman-teman, kalau yang ini bentuk fisik yang masih utuh ya Pak? Berarti kalau yang satunya tadi yang sudah dihancurkan, dijadikan bubuk, powder. Oke. Kalau bedanya sama yang tadi apa nggak Pak? Ini yang produk kami sendiri yang kami kembangkan. Riset kami dari pola awal ya, dari bibitnya berbeda. Kadang kebanyakan orang ini ada di tempat saya, berbeda Pak, kan gitu ya. Berbeda karena apa? Dari kadar laboratorium juga ada. Kami sendiri sebelum melangkah ke dunia ekspor juga mengirimkan beberapa sampling, tentunya ke beberapa buyers. Itu dari Asia, ke Middle East maupun ke Eropa dan USA. Bedanya apa? Mereka kan produk ini ya digunakan untuk apa dulu, kan gitu ya.
digunakan untuk apa dulu? Mungkin masnya pernah makan kayak all you can eat, Yes. makan ya ya ini yang dipakai salah satunya. Nasi kalau di Middle East biasanya dipakai ini kayak di Saudi atau di apa, nasi biryani. Nasi biryani. Nah, betul, cocok sekali. Nasi biryani, gitu kan. Biasanya rempahnya kerasa banget itu. Betul sekali. Beda memang kalau orang luar negeri seperti Eropa, Timur Tengah itu kayak apa negaranya atau memang pribadinya mewajibkan untuk mengkonsumsi rempah. Mungkin karena kalau waktu malam hari dingin ya, sehingga jangan tubuh menghangatkan tubuh nih berarti. Benar sekali kan gitu. Kalau kita ya rempah-rempah juga di beberapa masakan kan lebih terasa banget. Namun untuk di sini masih sedikit. Berarti ini budidayanya bagaimana nih kalau di budidayanya cukup mudah sekali baik dari awal tanam hingga ke proses pasca panen jika dirawat. Kami sendiri kan memiliki perusahaan ya, memiliki SOP standar operasional prosedur di mana kita memiliki pupuk dari hasil riset kami, terus konseptual dalam penanaman tersebut step by stepnya seperti apa, kami memiliki itu. Contohnya dari 0 hari sampai ke masa panen awal, panen kecil itu di 8 sampai 1 tahun. Setelahnya baru per 15 hari sekali. Cepet ya Pak berarti. Dan masa usianya bisa sampai di 20-40 tahun. Wow. Sekali tanam. Beda ya, mohon maaf dengan komoditi lain yang kita ada yang komoditi mungkin katakanlah seperti jagung ya, itu satu hektar aja butuh waktu 4 bulan ya sampai ke pengeringan dan harganya pun berbeda. Kalau ini mitra kami sendiri dalam 1 hektarnya itu bisa menghasilkan profitable ya kurang lebih 20-25 juta per bulan. Itu terburuknya jika MOU sama kami. Seperti itu. Baik. Kalau ini Pak, jadi kenapa kok mengambil ini? Nah, kenapa ini ya? Nah, kembali lagi tadi. Kenapa ini? Karena rempah ini komoditas yang demand-nya cukup besar ya, kita makan setiap hari. Kebetulan rempah itu juga diolah menjadi suatu obat-obatan, medical center maupun industri kesehatan. Selama ini kita hanya kirim bahan mentah atau bahan setengah jadi, belum memiliki brand. Nyampe di Singapura, nyampe di mana dicap, udahlah kita beli yang sudah capnya gitu. Barang jadinya. Benar, Pak. Alhamdulillah saya sudah sampaikan ini ke Provinsi Jawa Timur bahwa produk kami ini merek dan brand yang sudah kita ekspor ke Amerika. Ini juga nomornya juga sudah plus 1. Oh, sudah seperti itu. Pakai US number ya. Baik. Kalau perbedaan fungsi nih Pak, kalau misalkan cabai yang pada umumnya kan buat pedas ya, pasti pedas nih. Nah, kalau yang ini ada pedasnya juga nggak? Sama. Ini saya kasih ya. Seharusnya tadi itu sambil nyoba nantinya ya. Nyoba ini kemasan kita tetap pedas. Tetap pedas ya Pak. Taste-nya memang pedas. Ya, tapi lebih aromatik. Lebih aromatik. Teman-teman kalau di rumah ya, ini sebenarnya kecium nih. Ini aromanya udah kecium sebenarnya. Ini contoh yang sudah kemasan teh, ini untuk minuman beda ya. Coba dilihat. Ini sih ya Pak. Iya teman-teman, beneran. Semakin kita mendekati hidungnya, benar-benar kecium, rempahnya kecium. Tapi kalau di sini, kalau teh ya teman-teman, mungkin kalau bayangan teman kan kalau teh seduh bentuknya masih kasar, serbuk banget. Ini kayaknya sudah bubuk yang halus gitu nggak Pak? Tapi beneran teman-teman. Baunya rempah tapi enak. Aromanya enak banget di sini, beneran enak banget. Berarti ini lebih ke herbal ya Pak? Herbal, betul herbal. Dan ini juga di industri kesehatan memang rata-rata digunakan ya untuk obat sakit gigi. Bisa. Bahannya ini ya. I see. Ya, bahannya ini juga ada yang memang khusus untuk bukan hanya cowok ya. Untuk menyembuhkan sampai hingga ke prostat, kemudian meningkatkan seksualitas kita dan membangkitkan libido, bahkan untuk wanita juga melancarkan menstruasi. Kemarin juga ada teman kita salah satu dokter
itu beliau sampai bilang ke kita ya, istrinya tiba-tiba lancar, yang susah menstruasi juga gitu. Alhamdulillah. Makanya produk ini kita bilang multi banget manfaatnya. Kalau sakit gigi tinggal pakai ini aja yang udah minuman dikumur. Ini kan clean, nggak ada gula. Dikumur aja 30 detik selesai biasanya. Sakit giginya nyut nyut gitu. Reda. Gitu. Bisa juga pernah kita ini contoh ya, satu gelas satu cangkir ini dicampur dengan setengah sendok minyak goreng, kemudian di blender, bilangnya hilang. Bayangkan masuk dalam sini toksinasinya, bersihkan kayak cleaner gitu kan. Bersihin tubuh. Cuma banyak yang punya laboratorium masih Jepang, Jerman. Saya juga belajar di sana. Maksudnya itu. Berarti waktu pengujian ini Bapak sampai keluar? Ya, kita saat ini sedang proses untuk HACCP. Oh iya, hazard CCP. Benar. Baik. Berarti kalau ini mohon maaf nih Pak, kan kalau di sini kemasannya begini. Nah, berarti isi di dalam kardus ini seperti ini atau bagaimana? Betul. Oke. Satu kardusnya isi berapa, Pak? Isi 5. Bisa dikonsumsi tiap hari? Bisa. Kalau yang ini minuman untuk memang kayak teh itu, sambil santai ngobrol gitu ya, untuk minuman kesehatan gitu kan, di suasana dingin juga. Dan orang ini juga bagus untuk diabetes. Bagus. Kemarin ada juga yang memang konsumsi itu diabetesnya katanya 473 ya. Setelah konsumsi start, dia nggak konsumsi obat-obatan ya kan. Dia fokus ke sini, dia coba saat hari Senin dia coba itu tes lab dulu, cek lab dulu. Oke, 473, kemudian konsumsi sampai 1 minggu. Di hari Sabtunya dia udah cek lagi. Ternyata udah turun di 113. Nah, rempah itu efeknya itu kan balance. Tapi menyembuhkan. Bedanya. Tapi kalau obat cepat efeknya, tapi juga seperti iya. Baik. Oke, baik. Bapak kalau misalkan ini berarti kan untuk herbang ya, maksudnya untuk pengobatan mungkin sebagian besar penggunaannya. Tapi kalau misalkan di Indonesia, apakah sudah ada juga yang menggunakan ini sebagai mungkin selain herbang, mungkin masakan atau bagaimana? Masakan rata-rata yang pernah kita jumpai, memang produk ini sebagian rata-rata di hotel bintang 3 atau bintang 5 chef ya, itu biasanya memakai ini. Karena untuk masakan rata-rata kan peminat rempah itu di western food ya kan. Juga ada yang Chinese food juga ada gitu. Tapi kemarin juga saya pernah jumpa itu di ini, apa namanya, masakan all you can eat gitu. Ada namanya juga gitu. Memang kan pakai bahasa Inggris gitu. Kita nggak tahu gitu. Oh iya, ternyata ini loh bahannya kan gitu. Berarti benar-benar bisa dipakai entah dari makanan, lalu pengobatan juga bisa. Enak banget, kayak masak ikan, masak dagingan, langsung nggak bau, dan resepnya itu lebih crunchy, bahkan kalau bisa masaknya dengan proses pengasapan atau apa itu bisa juicy. Wow. Nah itu yang nikmat banget, coba nanti gitu kan. Ini sudah taburin aja nih, tergoda. Boleh nih kita coba, khususnya ibu rumah tangga nih, monggo. Atau bapak-bapak yang butuh suplemen mungkin benar. Monggo ini. Tapi beredar di Indonesia juga kan Pak? Atau bagaimana nih kalau yang ini? Mohon doanya aja biar bisa kejual ke Indonesia, karena kami sendiri lagi menunggu beberapa lisensi produk, karena kalau di Indonesia kan memang ketat ya perizinan dari pemerintah, jadi kami sendiri juga lagi mengusahakan itu. Karena kami meskipun perusahaan PT masih kelas UKM. Iya, harapan kami masih, karena pasar itu ada di luar, kami fokus ke sana seperti itu saat ini. Berarti marketnya memang marketnya luar negeri gitu. Iya, betul. Berarti market ekspor. Nah, Bapak kalau misalkan boleh diceritakan mungkin teman-teman berbagi pengalaman. Dulu awal mulanya kok bisa langsung ekspor, bagaimana nih tahap-tahapannya? Tahapannya ini cukup panjang ini. Ini kayaknya podcast bisa 4 jam lebih ya. 20 SKS teman-teman. Iya. Jadi sejarahnya cukup saya persingkat ya. Waktu dulu saya SMP sudah merantau ke Bali. Saya ini anak perantauan dari desa ya. Udah mulai SD SMP itu sudah merantau, tapi ya balik lagi sekolah.
keluar lagi gitu. Ketemulah bule-bule di sana. Salah satu contohnya di Bali lah ya. Jadi kita mampir. Akhirnya dari situ kita membangun jaringan sambil belajar bahasa Inggris ya kan. Masuk Lepotan dulu kan. Terus kemudian kita jalan di apa namanya traveling wisata gitu kan, karena dulu pengennya gimana ya caranya apa bisa keluar negeri ya, ternyata ya kuncinya kita harus bisa bahasa Yes. kan gitu kan. Ya benar, ternyata bahasa adalah kunci dunia. Dari situ kita confirm confirm ke beberapa buyer minta gini, ternyata connect gitu kan. Oh gitu, waktu kita kunjungan sebelum covid itu sudah apa kita kunjungan bertemu dengan beberapa buyer, ada di Dubai, ada di Jepang, ada di Korea, ada di Singapura juga macam-macam. Alhamdulillah itu tadi ketemu, oh, ini apa ya gitu loh. Awal mulanya belum ke sini, masih ke rempah-rempah lainnya, masih belajar untuk menjajakan yang lain gitu. Berarti Banyak sebelum ini sekali. ada ya Oh Pak? iya, kita kirim sampling, berbagai kirim sampling gitu. Ditolak sering gitu, nggak langsung mulus-mulus gitu kan. Ekspor mudah belum tentu. Yes. Iya, meskipun kami sendiri belum pernah mengatakan ekspor itu mudah. Karena ada proses di sana yang harus Betul. kita alami. Mungkin bagi yang expert bilangnya mudah, tapi kalau bagi yang memang mau mulai dunia ekspor, saya sampaikan dia harus berhati-hati, berjuang, tapi harus tetap semangat. Telaten, harus Iya, telaten ya Pak ya. masalah buyer itu 1 juta banding 1 lah. Maksudnya masih banyak, Iya. masih banyak gitu. Pasar tuh banyak sekali. Cuman sebelum ke ekspor, kita harus mempersiapkan internal kita, Mas. Ya, kendala kita itu di Indonesia adalah supply. Kayak contoh ini, kita dikasih, saya kayak kemarin ketemu Mr. Sidik ya, ada juga Mr. saya dari UI juga. Dia ketemu saya di Surabaya sini, saya jemput di bandara. Uh, I need 2 container, smell good. Hanya dengan ini saja. Kita memang harus mempraktekkan. Dia butuh touch, butuh memegang, Yes. mencium aromanya. Enak sekali. Kita jual. Udah gitu. Ini tuh kontainer dari mana kan gitu kan. Saya sampaikan, saya masih nanam ini gitu kan. Ya, kenapa ini kok ditawarkan ke kita gitu. Ya ini hasil sampling kan gitu It's kan. proposed. Gitu kan. Barangkali kan Yes. ternyata bukan hanya satu ya kan. Dan kami sendiri dari terkecil tadi akhirnya kirim dikit-dikit lah, ada yang 5 ton, ada yang sampai kontainer juga gitu. Lihat tuh, makanya potensinya dan peluangnya cukup besar. Apalagi Kita tanam aja gitu, karena nggak ada barang yang lagi langka. Langka. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau keluarnya nih, jadi berarti proses ekspornya adalah Mas Dahlan ini mengekspor bahan mentahnya dalam artian bahan bakunya, lalu balik ke Indonesia udah dalam bentuk kemasan begini atau bagaimana? Nah, ini loh. Ya, jadi kami seperti ini. Mulai jadi kan dari panen nih, Ya. panennya masih basah. Saya bilang nggak apa-apa saya. Kemudian jadi kering seperti ini warnanya. Oh ya. Ini sudah proses oven. Proses oven atau sun dry, penjemuran secara matahari. Yes. Namun kalau memang ada di daerah curah hujan tinggi ya pakai oven ya. Biasanya. Kemudian dari ini kita juga ini sudah laku di proses seperti ini. Kita kirim ke buyer, ada beberapa buyer yang sampai sekarang kita langganan. Kemudian dari sini kami memiliki inovasi, ya kan gitu. Betul. Kita berinovasi yang dari tadi tuh, kenapa sih kok kita beli udah modal dicap aja, harganya sudah sekian lumayan gitu kan, mahal ya. Nah ini kita brand sendiri ya. Dari kita olah menjadi powder untuk bahan masakan hingga ke produk minuman, kita kirim ke luar negeri seperti itu. Jadi kita ada mini pabrik lah. Yes. Berarti benar-benar bisnis yang hulu hilirisasi dari A to Z. Iya. Tutup sama botolnya. Yes. Head to toe. Karena ekspor ini itu adalah suatu usaha 7 turunan. Sekali kita buka keran, dia akan 7 turunan. Nah sekarang kita cuma butuh makan 1 piring, ya kan? Kita juga nantinya punya anak, punya cucu, punya keluarga, tetangga dan lain, kita harus saling berbagi. Apa manfaat saling berbagi di sini? Kita bisa melibatkan banyak orang. Dari tenaga pemetikan aja ibu-ibu bisa terserap. Yes. Berapa gitu? Jadi dari 50 hektar aja bisa menyerap hampir di 2000 tenaga kerja. Kalau untuk saat ini berapa hektar? Kalau yang dari Kalau ini masih penanaman sendiri kita hampir 5 hektar.
5 hektaran. Iya. Dan itu di penanaman awal atau bagaimana? Untuk saat ini, Sudah ini sudah pernah panen beberapa kali oh atau sudah panen? sudah usia ada yang 8, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun sudah jalan. Oh, oke. Kalau dulunya pernah kita buka eh, ya penanaman ini juga sama ya. Di perjalanan tidak semulus itu. Banyak ditipu, banyak gini Iya, gitu kan. pasti. Banyak juga kita pernah order bibit ya. Bibit juga ada di daerah Jember itu. Ada salah satu oknum lah orang dari sana itu kita udah bayar 160 juta, ada yang 30 juta, udah langganan mas 1 tahun lebih. Tapi ternyata case nya itu cuma dipotong, tanam, ya kan belum ada akarnya. Ya gitu loh. Nah ini yang susah, padahal ini adalah pembibitnya susah banget. Dari situ kami meriset sendiri ya. Akhirnya ada suatu mitra kami yang memang sudah saya satu circle, dengan kami sudah MOU. Kami fokuskan untuk membuat bibit di sana bagus sesuai spek kita seperti itu. Kalau untuk jadi gini, khususnya di OPOP nih Pak, di OPOP Expo ini kan sebenarnya OPOP adalah one pesantren one product, yang mana memang harapannya dari satu pesantren ini ada satu produk yang bisa menjadikan pemasukan bagi mereka juga. Nah, kira-kira apakah ini bisa nih diadopsi kira-kira mungkin jadi contoh supaya pesantren ini bisa go internasional gitu. Oke. Ya saya kira bisa aja, itu cukup bagus, ya. Kita harus memang lebih banyak lagi bisa mengirim produk ke luar negeri gitu, karena pasarnya juga besar ya kan. Kemudian ekspor itu banyak sekali caranya banyak banget, cuma kita harus praktek dan terjun langsung. Kalau kita masih, karena saya kan praktisi gitu ya, jarang suka untuk berteori gitu kan. Teman-teman dari pesantren itu saya lihat anaknya cukup disiplin ya. Saya juga pernah nyantri ya, pernah nyantri sendiri ya, ada di salah satu cabang. Jadi kedisiplinan, kemudian intelektualnya itu anak pesantren juga bagus. Jadi apalagi rata-rata ada yang bisa bahasa Inggris sekarang ya, sehariannya ya, sama bahasa Arab itu modal loh, dari bahasa udah dapat. Kemudian rata-rata di pesantren juga ada lahan kalau nggak salah. Nah, lahan yang dan ini bisa ditanam di lahan tidak produktif mas, bukan di lahan produktif loh. Yang bisa tanam di lahan pasir bubulak atau yang tegalan ya, ini bisa, ini jadinya kayak gini udah bagus. Iya, ini jadi lahan tidak produktif, kita nggak mengganggu lahan produktif kan untuk padi biasanya. Iya, karena ini wilayahnya perkebunan bukan pertanian. Iya, jadi yang kebun-kebun nggak kegarap, yang penting nggak jauh dari air ya, sumber air ya, apa sungai atau apa gitu, itu bisa gitu ya. Tapi kalau untuk iklim gini, kalau misalkan tanaman kan biasanya ada spesifik iklim, ada yang dataran dingin, dataran rendah. Nah kalau ini termasuk ini. Jadi gini, ini kategori yang suka dataran rendah, dari 0 mdpl sampai ke 300. Meskipun kami pernah tanam dan sukses di 500, tapi kalau yang 300 mdpl ke atas, makin ketinggian ke hampir 1000 bisa, tapi lambat karena terlalu dingin mungkin. Iya, dia butuh banyak cahaya. Karakteristiknya udah ini mudah banget, merawatnya mudah banget. Kalau secara tradisional ya, kita memiliki dua metode dalam plantation ini adalah tradisional, yang kedua adalah modern. Yang modern kami menggunakan, memang biayanya cukup besar, kami sedang mulai kembangkan, cuman hasilnya memang berbeda. Kalau yang tradisional panennya katakanlah 500 kilo per hektar gitu. Kalau yang modern sudah bisa mencapai angka 2 ton. Dan semakin lama dia semakin panjang, semakin banyak. Target kami masih di 200 hektar lah yang belum kegarap. Hanya bisa nutup 1 bayar. Berarti benar-benar potensial banget teman-teman ini. Benar-benar salah satu usaha yang benar-benar potensial. Karena kalau kita lihat dari paparan Mas Dahlan nih, bahwa
per 15 hari bisa langsung panen ya? Iya, Per khusus yang 15 pakai SOP kami Iya, ya atau bibit kami. iya. Ya. Jadi benar-benar lumayan nih 15 hari katakanlah setengah bulan Iya. ini. Setengah bulan udah panen. Iya. Berarti sebulan 2 Dua kali. kali betul. Benar-benar Iya. luar biasa ini. Jadi kalau katakanlah paling terburuk ya yang pernah pengalaman itu 20-25 juta per bulan ya. Dikali 12 hampir di 300 juta atau 400 jutaan. Jadi kami sendiri pengen menciptakan petani pajero kan gitu. Ntar kan kayak gitu. Iya. Tapi kalau untuk biaya produksinya tinggi nggak? Kalau boleh untuk tahu. tradisional itu tergantung. Karena bahannya apakah di sana saya sering sampaikan ke teman-teman kalau mau bermitra dengan kami satu syaratnya adalah punya modal tenaga, modal dana untuk operasional, modal lahan kan gitu dan modal untuk bertanggung jawab dalam konteks merawat tanaman. Kebanyakan orang kan tanaman ini gimana ya harus kita cintai ya kita sayangi, kita butuh hasil panennya lebih ya kita semakin sayang dan merawatnya. Sangat mudah, disiram aja dia tumbuh gitu, dikasih pupuk lebih bagus. Ya. Dan kami memiliki pupuk yang bisa 15 hari. Berarti pupuknya produksi sendiri? Selama ini masih kita organik? Organik. Ya, organik dan anorganik ada. Baik. Berarti kalau misalkan tadi sempat kalau mau bermitra, berarti ini dari PT Aisyah Cahaya Nusantara ini buka peluang bagi teman-teman yang mau bermitra dengan panjenengan. Betul. Oke, bermitranya dalam bagaimana nih konsep bermitranya di sini? Konsepnya kami sendiri menjadi konsultan plantation, yang kedua menjadi market ya, pembeli pasca panen. Oke, memfasilitasi mencari bayarnya. Ya. Bukan, kami atau nanti bagaimana? yang membeli hasil panen. Oke, berarti jadi ada kepastian pasar. Baik. Kebanyakan orang ini nanti tanam di mana nanti pasarnya. Yes, gitu. pasti. Ya. Jadi secara tidak langsung adalah ikut ekspor. Karena kontainer nanti kalau di sana bisa 10 hektar di satu lokasi otomatis membutuhkan gudang kan untuk stok ya. Kita nanti staffingnya bisa di tempat katakan di pesantren A, di kabupaten A. Kita akan di situ staffingnya kan kontainer keluar gitu. Ya. Tapi kalau untuk saat ini ekspornya dari mana nih? Maksudnya apakah dari pintu maksudnya pelabuhan Surabaya atau bagaimana? Surabaya. Baik. Satu kali ekspor berapa sih Pak? Berapa kontainer maksud kami? Kalau di sini ini masih kita paling banyak 2 kontainer per bulan. 2 kontainer per bulan. Iya, karena itu cukup banyak ya. 20 hektar itu belum cukup satu kontainer 15 ton. Yes. Nah, jadi memang dan untuk lahan 20 hektar susah ya untuk tanaman ini sudah produktif. Mungkin tanaman ini yang sedang kami kembangkan ya punya kita. Karena kita sendiri belum bisa ngambil dari contoh barang tanaman yang ada dilihat di lapangan ya, tapi tidak sesuai spek. Karena ekspor itu kan bayangkan nih, kita kirim satu kontainer, nanti pas ada namanya tim QC-nya atau checklist-nya, checkernya lah ya, dia lihat gitu, ada biasanya buyer yang agak rewel gitu kan, dia ngecek gitu, tidak sama, itu bisa re-export atau namanya ditolak. Yes. Makanya benar-benar quality control kami menjaga diri. Hulunya dulu kita bentuk, kemudian di tengahnya kami secara manajerialnya baru ke hilirnya. Gitu. Stop dulu ya. Recording stopped.